Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naswa Novelia, NPM 233120114. Baik, jadi di video ini saya akan membahas mengenai bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi atau Information Technology Code of Ethics dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi dalam mata kuliah sosioinformatika. Baik, untuk pembahasan lebih lanjutnya lagi, mari simak videonya. Baik, yang pertama yaitu adalah kode etik pengguna informasi teknologi. Apa itu kode etik pengguna informasi teknologi? Nah, kode etik pengguna informasi teknologi adalah serangkaian prinsip, pedoman, dan standar perilaku yang dirancang untuk mengatur bagaimana individu dan organisasi menggunakan teknologi informasi secara etis, aman, dan bertanggung jawab. Nah, kode etik ini mencangkup aturan-aturan yang mengarahkan pengguna teknologi agar selalu memprioritaskan kepentingan umum, menjaga integritas, privasi, keamanan data, serta memastikan bahwa teknologi tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan orang lain tentunya. Kemudian lanjut yaitu adalah mengenai tujuan utama kode etik pengguna informasi teknologi. Tujuan utama dari kode etik pengguna informasi teknologi adalah untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara bertanggung jawab dan aman, serta memberikan batasan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Nah, ini juga berfungsi untuk yang pertama adalah menjaga privasi dan keamanan, kemudian yang kedua adalah mengurangi penyalahgunaan teknologi, dan yang ketiga adalah membimbing tanggung jawab sosial dan profesionalisme. Nah, yang pertama adalah menjaga privasi dan keamanan. Kode etik ini bertujuan melindungi data pribadi dan informasi sensitif agar tidak disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin. Kemudian yang kedua adalah mengurangi penyalahgunaan teknologi. Dengan adanya kode etik, diharapkan setiap individu atau organisasi memahami batasan-batasan dan dalam menggunakan teknologi sehingga mencegah kegiatan merugikan seperti peretasan atau penyebaran informasi palsu. Kemudian ini adalah membimbing tanggung jawab sosial dan profesionalisme. Nah, kode etik tentunya akan membantu pengguna teknologi informasi agar bertindak dengan sikap profesional, menghargai hak cipta, dan menghormati hak digital orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu adalah siapa yang harus mematuhi kode etik ini. Nah, kode etik pengguna informasi teknologi ini wajib dipatuhi oleh siapa saja yang menggunakan, mengembangkan, atau terlibat dalam pengelolaan teknologi informasi. Termasuk, yang pertama itu adalah individu, kemudian yang kedua adalah organisasi dan perusahaan, kemudian yang ketiga adalah profesional IT dan pengembang teknologi. Yang pertama itu adalah individu. Setiap pengguna teknologi seperti pengguna media sosial, kemudian pengakses informasi online, dan pemegang perangkat digital harus mematuhi kode etik ini. Kemudian yang kedua yaitu adalah organisasi dan perusahaan. Setiap organisasi yang mengelola data pengguna atau yang menyediakan layanan digital, termasuk lembaga pemerintah, kemudian perusahaan teknologi, dan penyedia layanan internet, juga harus mematuhi kode etik ini. Kemudian yang ketiga yaitu adalah profesional IT dan pengembang teknologi. Nah, profesional yang bekerja di bidang teknologi tentunya seperti programmer, analisis keamanan cyber, dan pengelola data wajib mengikuti kode etik dalam praktik profesional mereka. Lanjut, apa pentingnya kode etik dalam dunia teknologi informasi? Nah, dalam dunia teknologi informasi yang terus berkembang ini, kode etik memainkan peran penting dalam menjaga keamanan, kepercayaan, dan integritas teknologi yang kita gunakan setiap harinya. Tanpa adanya pedoman etika, pengguna teknologi dapat membawa dampak negatif yang merugikan seperti pelanggaran privasi, penipuan daring, kemudian cyberbullying, atau bahkan peretasan data. Nah, kode etik ini mengingatkan kita bahwa teknologi adalah alat yang kuat dan harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian demi kepentingan bersama. Oke, lanjut.
Kemudian, apa resiko dan dampak negatifnya? Nah, jika kode etik pengguna informasi teknologi ini diabaikan, berbagai resiko dan dampak negatif tentunya bisa muncul, seperti pelanggaran privasi data, ancaman keamanan informasi, cyberbullying, dan penyebaran hoax, seperti pembahasan sebelumnya. Nah, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi individu dan organisasi tentunya, termasuk pencurian identitas, kemudian kerusakan reputasi, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Tanpa kode etik, pengguna teknologi mungkin juga melakukan plagiarisme, kemudian penipuan daring, dan kejahatan cyber yang merugikan banyak pihak. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya kode etik ini untuk menjaga agar teknologi digunakan secara aman, etis, dan bertanggung jawab. Oke, lanjut ke dalam peran kode etik. Nah, kode etik pengguna informasi teknologi berperan penting dalam mengurangi risiko dan dampak negatif dengan menyediakan pedoman yang membantu individu dan organisasi menggunakan teknologi secara aman, etis, dan bertanggung jawab. Nah, misalnya untuk mengatasi pelanggaran privasi data, kode etik menekankan pelindungan informasi pribadi, sehingga perusahaan wajib menerapkan enkripsi data, kemudian akses terbatas, dan menjaga kerahasiaan informasi pengguna. Dengan adanya kode etik, keamanan informasi pun lebih terjamin. Karena pengguna dan profesional IT diarahkan untuk menghindari tindakan yang berpotensi merugikan, seperti peretasan atau penyebaran data tanpa izin. Nah, kemudian dalam mencegah cyberbullying, itu kode etik mempromosikan sikap hormat dan mendorong platform media sosial untuk menyediakan sistem pelaporan bagi korban. Sebagai contoh konkret, itu sebuah platform media sosial yang mematuhi kode etik ini dapat menandai atau menghapus konten yang berpotensi merugikan atau melecehkan. Sementara itu, dalam menghindari penyebaran hoax, kode etik mendorong pengguna untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya berita palsu. Nah, pada akhirnya kode etik ini mendorong praktik-praktik yang lebih bertanggung jawab, menjaga integritas informasi, dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi semua pengguna. Oke, selanjutnya itu adalah mengenai contoh studi kasus. Nah, di sini contoh studi kasusnya itu adalah mengenai seorang siswa yang mengalami cyberbullying di grup obrolan kelasnya, di mana beberapa teman sekelasnya mengejek dan mengirim pesan bernada merendahkan. Nah, siswa tersebut merasakan tertekan dan akhirnya mengalami gangguan emosional yang berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Nah, untuk penanggulangan dari studi kasus tersebut, untuk mengatasi dan mencegah kasus cyberbullying di sekolah, pihak sekolah dan orang tua bekerja sama dengan cara berikut. Yang pertama itu adalah pendidikan etika digital. Sekolah mengadakan program edukasi yang mengajarkan siswa-siswanya tentang pentingnya etika dalam menggunakan teknologi dan dampak buruk dari cyberbullying terhadap korban. Program ini bertujuan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua yaitu adalah pengawasan dan pelaporan. Sekolah membentuk sistem pelaporan cyberbullying yang memudahkan para siswanya untuk melaporkan kejadian dengan anonim. Tindakan ini memastikan adanya respons cepat dari pihak sekolah untuk menindaklanjuti setiap laporannya. Kemudian yang ketiga adalah dukungan psikologis. Sekolah menyediakan layanan konseling untuk siswa yang menjadi korban cyberbullying agar mendapatkan dukungan emosional yang mereka butuhkan. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, contoh sebelumnya ini menunjukkan bahwasannya pentingnya kode etik pengguna informasi teknologi dalam menjaga keamanan, privasi, dan lingkungan digital yang sehat. Dengan menerapkan kode etik, baik organisasi maupun individu dapat berperan dalam menciptakan ruang teknologi yang lebih aman, transparan, dan bertanggung jawab. Lanjut, itu adalah manfaat kode etik. Nah, manfaat dari kode etik ini apabila
Mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi memberikan banyak manfaat penting bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara luas. Nah, bagi individu, kode etik melindungi privasi, keamanan data, dan mendorong pengguna teknologi yang bertanggung jawab, menciptakan rasa aman saat berinteraksi di dunia digital. Dari perspektif organisasi, kode etik ini meningkatkan kepercayaan pelanggan karena menunjukkan komitmen terhadap integritas dan pelindungan data, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi dan loyalitas pelanggan. Bagi masyarakat, penerapan kode etik membantu menciptakan lingkungan teknologi yang lebih aman dan etis, mengurangi insiden seperti penyebaran hoax, kemudian cyberbullying dan kejahatan cyber, serta mendorong rasa saling menghormati di ruang lingkup digital. Secara keseluruhan, mematuhi kode etik memungkinkan teknologi berkembang dengan cara yang positif, bermanfaat, dan berkelanjutan bagi semua orang. Baik, mungkin itu saja materi pembahasan yang bisa saya berikan. Bila terdapat kekurangan atau kesalahan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.